Karena pada waktu saya mengalami sakit itu, jujurnya itu sempat mengalami putus asa dan merasa kok Tuhan nggak sayang sih sama saya, kok Tuhan begini sih gitu, kok Tuhan membiarkan saya tuh menderita sakit penyakit gitu. Dan kadang-kadang ada perasaan tertuduh juga, apakah saya berdosa apa ya, apa saya kurang kasih persembahan gitu ya sama Tuhan sampai Tuhan kok izinkan saya sakit seperti ini gitu. Karena juga ada beberapa teman-teman yang bilang coba koreksi diri gitu ya, kenapa bisa sampai sakit, jangan-jangan ada dosa yang dilakukan. Saya kan jadi berpikir juga gitu ya, jadi tertekan juga gitu dengan kondisi itu. Sampai pada satu titik saya pernah merasakan gini, apa saya salah ya jadi orang Kristen? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo everyone, selamat ketemu kembali. Halo. Apa kabar? Halo. Hai Rita, hai teman-teman. Hai Baik teman-teman semua. Oke. Kita mulai aja ya, kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, menyertai kami, Bapa. Engkau yang berjalan di depan kami, memberikan kami damai sejahtera. Engkau sudah memberikan anak-Mu, Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Bapa, kami bisa berkumpul kembali bersama-sama. Kami mau belajar mengenai Engkau, Bapa. Kami percaya, Bapa, karena ketika kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, kami akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kami akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Urapi kami, urapi hati kami, dan juga semua diskusi kami, Bapak, dan juga biarlah Roh-Mu sendiri yang mengajar kami, Bapak, berbicara kepada kami secara personal. Berkati semua percakapan kami, Bapak, dari awal hingga akhir. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, gimana nih dari sejak terakhir bulan lalu sampai dengan bulan ini, ada pengalaman atau testimoni apa yang kalian rasakan selama ini? Aku dulu ya, aku mau sharing. Ya, jadi aku juga sharing sama Rita, minta didoakan. Jadi teman-teman aku dapat diminta untuk membantu memberikan seminar lah atau workshop gitu dalam sebuah retreat para pemuda. Nah, itu nanti aku pergi bersama Ibu Gembala gitu ya. Jadi kita berdua bagikan firman. Dan ada satu juga Romo, karena itu kebetulan ada Kristen dan juga Katolik gitu.
Nah, retreat itu 3 hari di daerah puncak. Terus kemudian saat berdoa gitu, kan tanya Tuhan, apa nih Tuhan yang mau disampaikan, kan masing-masing ya. Kita juga saking sibuk, kita nggak ada sempat untuk sharing, melihat temanya, kamu apa tema saya, enggak gitu ya. Tapi yang penting tema retreatnya adalah ready to be a new me gitu ya, untuk para pemuda-pemudi ini. Nah, terus di situ ternyata luar biasa, Tuhan ya, Roh Kudus itu bekerja sehingga apa yang aku bagikan tuh sama, seirama sama yang Ibu Gembala bagikan gitu loh. Jadi dan itu benar-benar luar biasa. Terus kemudian di hari kedua itu di hatiku tuh, malam ini nanti harus hati Bapak gitu ya. Aku baru mau ngomong, pagi-pagi tuh saat Ibu Gembala bawain sesi saat itu jam 5, itu videonya tentang hati Bapak. Aku tuh bilang luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia udah atur semua gitu. Dan sampai hal yang paling kecil pun Tuhan perhatikan gitu. Hari kedua siang tuh mestinya ada outbound kan. Mulai hujan nih jam 11-an gitu kan. Oh udah ada yang dengar. Aku bilang nggak, dalam nama Yesus nih pasti berhenti. Biarin aja yang hujan dulu gitu ya. Nanti siang pasti berhenti gitu kan. Betul tuh jam 12 berhenti. Ya pada makan. Terus mulai retik-retik lagi, mencoba menggoda. Enggak, aku bilang pasti berhenti. Benar dong, dalam nama Yesus. Hujannya berhenti, jadi anak-anak senang banget outbound-nya. Terus kemudian malamnya pun ada api unggun kan. Enggak, sore mulai hujan retik nih. Tenang aja, itu pasti juga berhenti. Betul. Dan Tuhan kasih Yesus yang terbaik. Jadi semuanya benar-benar menikmati retreat-nya. Dan luar biasanya, Tuhan menjamah semuanya. Dari kesaksian mereka juga kita dengar. Jadi terima kasih buat doanya. Semua kemuliaan buat Tuhan aja. Amin. Amin. Thank you, May. Ada lagi yang mau share? Aku share ini tadi diulang lagi. Aku setelah setahun tidak bekerja di United States, akhirnya berpekerjaan berkat doa-doa kalian. Seperti juga May, Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang even yang paling kecil. Amin. Ketika aku datang pertama kali di sini, aku memang mencari mobil. Tapi itu aku sampai booking mobil baru. Tapi tetap aja nggak berhasil. Tunggu mobil baru itu lama di sini karena Amerika memang lagi krisis mobil. Pasokan mobilnya barunya nggak ready. Mungkin gara-gara COVID, jadi supply chain-nya mereka belum kembali berfungsi seperti semula. Tapi singkat cerita, ketika aku diterima bekerja, hari Senin aku sign up offer letter-nya. Selasa aku mulai bingung kan, karena aku kerjanya baru mulai tanggal 20 nanti. Pusing dong, mesti nyari kendaraan, karena nggak punya mobil di sini. Kebetulan suami bilang, kamu lihat deh, Kelly Blue Books, jadi kayak satu website untuk mobil bekas. Iseng-iseng aku buka. Nggak sampai lama, nggak pakai lama. Kayaknya Tuhan memang udah harus kasih karena udah waktunya gitu. Tuhan itu benar-benar baik. Dikasih mobil, masih terhitung baru dengan kilometer yang masih rendah, harganya lumayan baik, dan walaupun badai, yang paling serunya itu saya sign up tanggal 31 bahwa saya taruh DP di mobil ini $500. Kebetulan ada badai di Austin selama 4 hari. Jadi dari hari Senin sebenarnya mulai deh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. 4 hari dealership-nya itu nggak punya listrik. Dan ini satu juga nih pengalaman Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga kita. Di saat semua lampu mati, anak-anak Tuhan lampunya masih nyala. Gue tuh nggak mengalami yang namanya mati lampu, mati listrik. Teman-teman gue udah pada lari ke hotel. Atau nggak punya lampu sama sekali, nggak mandi selama 4 hari, 5 hari. Karena badainya lumayan kenceng. Itu es. Badainya bukan badai salju, badai es. Jadi jalanan itu ya licin banget. Jadi banyak terjadi kecelakaan, 100 mobil kecelakaan lebih gitu kan. Tapi untuk penjagaan Tuhan itu sungguh luar biasa gitu. Gak hanya kita masih lampunya nyala, listrik nyala, air nyala, pasokan makanan masih ada gitu ya. Semua pohon-pohon kan rata-rata pada tumbang karena kan kalau es dia punya itunya pohonnya kan ketimbun es, jadinya berat gitu kan, dia
dengan sendirinya mendoyong kemudian patah gitu. Rumah-rumah sekitar situ begitu semua gitu. Rumah kita walaupun patah, tapi nggak banyak. Dan puji Tuhannya, John juga udah tahu gitu mau badai es, dia buru-buru masukin mobilnya ke dalam garasi. Jadi mobil kita aman semua. Dan nggak ada apapun, nggak ada kecelakaan, nggak ada apapun. Tuhan benar-benar jaga kita depan, belakang, samping, kiri, kanan gitu kan. Di saat orang-orang udah lagi pada pusing-pusing, kita masih tenang-tenang aja gitu. Pusing nggak? Nggak tuh gitu. Tahun lalu walaupun begitu mati lampu juga, kita juga nggak mati lampu. Kayaknya Tuhan itu benar-benar jaga gitu ya hidup kita. Jadi balik lagi waktu kita beli mobil, badai salju terjadi, dealernya nggak bisa berfungsi selama 4 hari. Tapi orangnya baik sih, dia bilang, don't worry, kamu udah pasang deposit, jadi jangan khawatir. Jadi tanggal 6 Februari kemarin saya baru settle semuanya, bayar, cari asuransi mobil, urusin segala macamnya, akhir mobilnya layak jalan. Jadi all the glory for the Lord gitu, who take care of us gitu, yang sangat jaga kita, mulai ya benar-benar jaga dari dapat kerjaan, dari dapat mobil sampai ketika badai itu terjadi, benar-benar dia jaga anaknya. Itu aja. Thank you. Thank you Dewi. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus luar biasa. Oke, kita mungkin akan mulai aja ya. Sharing kita, aku akan sharingkan topik hari ini. Oke, sudah bisa lihat semua? Ya, udah terlihat slide-nya. Udah kelihatan ya, oke. Hari ini kita akan bahas mengenai old and new, mengenai apa yang lama dan apa yang baru. Kita memang sudah masuki bulan yang kedua ya. Kita sudah di tahun yang baru, untuk tahun Masehi, juga untuk tahun baru Chinese ya, Chinese New Year juga udah tahun yang baru nih. Nah, kita mesti lihat gitu, apa yang masih berlaku, apa yang nggak berlaku gitu ya. Karena kan kayak ini contohnya nih, uang 10.000, sama-sama uang 10.000, sama-sama dikeluarin oleh Bank Indonesia. Tapi kita lihat bahwa yang 10.000 sebelah kiri itu udah nggak berlaku, yang berlaku yang sebelah kanan gitu. Jadi kita mesti ngerti juga di Alkitab, Alkitab kan mengatakannya di Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, kita lihat juga pada saat kita membaca Alkitab, kita penting sekali untuk tahu konteks, gitu ya. Konteksnya itu penting. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betul. Jadi semua yang di Alkitab itu bermanfaat. Tetapi tidak semua itu sebetulnya untuk kita. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali di Alkitab ya, yang sebetulnya bukan untuk kita. Gitu loh. Contohnya misalnya gini, di Hosea 3. Orang bisa aja pada saat baca gitu ya, sedang cari-cari pasangan, kemudian di sini dia baca, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Itu kan firman Tuhan ya, tapi konteksnya itu bukan untuk semua orang. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Hosea, menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti Hosea dan orang Israel itu seperti Gomer gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa itu penting untuk kita mengerti konteks. Jadi nggak blindly accept semua untuk kita semua gitu. Nah, itu yang kita harus mengerti. Nah, kemudian kita akan lihat apa sih yang berubah gitu ya di Alkitab. Karena ada perubahan-perubahan, dan apa yang applicable untuk kita, apa yang nggak applicable untuk kita. Kita lihat di sini ada 5 hal. Yang pertama itu perjanjian. Yang kedua itu pengampunan dosa. Yang ketiga hubungan dengan Tuhan. Yang keempat pengajar. Yang kelima adalah kuasa.
Nah, perubahan perjanjian. Ini kita lihat ya, di Ulangan 18. Di sini dikatakan, di ayat yang pertama ya, dikatakan bahwa imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Jadi imam-imam itu hanya datang dari suku Lewi. Dan bahkan imam besar itu harus dari keturunan Harun. Kemudian di ayat 5 dikatakan, sebab dialah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya, gitu ya. Nah, kita lihat kemudian di perjanjian baru. Mana? Dikatakan bahwa di Ibrani 7, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seseorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi Tuhan Yesus kan dari suku Yehuda. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu memerintahkan Musa supaya imam itu hanya dari suku Lewi. Dan kemudian imamat berubah, jadi imam itu berubah. Dan di Alkitab dibilang kalau imam berubah, maka berubah pula hukum Taurat itu. Nah, kemudian kita lihat juga di sini, ya di Ibrani 8, dikatakan bahwa tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Kemudian di ayat 10 dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu tidak lagi di bawah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kaum Israel pada saat itu, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kita ada di dalam perjanjian yang lebih mulia, didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Karena perjanjian yang pertama itu cacat. Gitu. Nah, yang pertama adalah sudah menjadi tua dan usang dan dekat kepada kemusnahannya. Saya pernah ketemu dengan prominent rabbi ya, Rabbi Tovia Singer. Itu ada videonya pada saat saya berdebat dengan dia, juga ada di YouTube. Itu dia pernah bilang ke kita, dia bilang katanya, saya heran dengan orang-orang Kristen yang katanya Kristen tapi mereka melakukan hukum Taurat katanya. Hukum Taurat itu bukan untuk kalian, orang-orang bukan Yahudi. Dia bilang, dia sendiri bilang begitu karena dia kan Yahudi ya. Dia bilang hukum Taurat itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Kalau kalian bukan Yahudi, dia bilang harusnya itu kalian melakukan hukum Nuh. Nabi Nuh, dia bilang Noah had law, dia bilang. Karena Nuh itu kan hidup sebelum adanya bangsa Yahudi.